Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Desta Putra Frizen dan saya akan melanjutkan lagi pada materi yang kemarin pada video sebelumnya, yaitu bidang vektor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi ruang vektor. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, dalam ruang vektor ini ada tanda atau bisa disebut juga operasi seperti tanda plus ini. Ini adalah disebut operasi penjumlahan vektor. Nah, untuk sedangkan yang seperti kali, ini adalah disebut operasi perkalian skalar. Nah, ini adalah V bersama-sama dengan operasi jumlah dan operasi perkalian ini, skalar, disebut ruang vektor atas R jika UVW dan alfa beta berlaku. Nah, ini U jumlah V atau tertutup terhadap operasi penjumlahan ini dalam vektor. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah yang tadi. Yang ketiga adalah elemen-elemen dari V disebut vektor, elemen-elemen dari R disebut skalar. Ya, seperti yang tadi di sini. Contoh yang pertama, V sama dengan Rn. Maka seperti ini, dengan operasi penjumlahan vektor dan operasi perkalian skalar adalah ruang vektor atas R. Yang kedua, V sama dengan adalah himpunan semua matris bujur sangkar 2 kali 2 dengan elemen real bersama-sama dengan operasi penjumlahan skala vektor, dan operasi perkalian skalar membentuk ruang vektor. Yang ketiga, dan yang selanjutnya adalah V ini dengan definisi penjumlahan vektor ini dan perkalian skalar membentuk ruang vektor. Selanjutnya, V ini dengan definisi tersebut dan perkalian skalar ini tidak membentuk ruang vektor. Nah, misalkan V adalah ruang vektor dengan operasi penjumlahan vektor dan operasi perkalian skalar. Nah, ini adalah S disebut subruang dari V jika dan hanya jika ini berlaku U. Yang pertama adalah U penjumlahan V atau tertutup terhadap penjumlahan vektor. Yang kedua adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Baik. Contoh, S sama dengan O merupakan subruang dari ruang Rn dan disebut subruang 0. Misalkan W, A, B, dan O dan A, B disebut W adalah subruang dari R3 dan S ini adalah AB1 bukan subruang dari R3. Nah, ini adalah catatan. Subruang R2 adalah O. Kedua, garis-garis yang mulai titik 0 dan 0. Ketiga adalah R2 sendiri. Subruang R3 adalah O. Yang kedua, garis-garis yang melalui titik 0 dan 0. Ketiga, bidang-bidang yang melalui titik 0, 0, dan 0. Keempat adalah R3 sendiri. Ini adalah ilustrasi bidang. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah misal V ruang vektor atas R. Nah, S sama dengan V1, V2, atau VK. Himpunan semua vektor di V yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S disebut span atau S. Nah, V1, V2, atau VK ditulis span S sama dengan, ya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah ilustrasinya yang di ruang. S adalah U,
dan V. Dan V ini adalah vektor tak nol di R3. Dan U V ini adalah tidak segaris. Span ini adalah bidang yang melalui titik asal dan memuat U dan V. Baik, ini adalah contohnya. Ini adalah span adalah himpunan semua matriks berukuran 2x3. 1, 0, 0, 0, 0, yang seperti ini. Baik. Nah, dalam bentuk A, B, 0, 0, C, dan D. Dengan A, B, C, dan D adalah R. Baik. Nah, contohnya IP2, V1 sama dengan 2T pangkat 2 plus T plus 2. Yang V2 sama dengan T pangkat 2 min 2T. Yang V3 sama dengan 5T pangkat 2 min 5T plus 2. Yang V4 sama dengan min T pangkat 2 min 3T min 2. Nah, ini adalah contoh soalnya. Apakah V sama dengan T pangkat 2 plus T plus 2 anggota span? 1, V2, V3, dan V4. Nah, kita jawab, jika ada skalar seperti ini, sedemikian sehingga, ya, seperti ini, maka spannya adalah V1, V2, V3, dan V4. Baik. Nah, kita materi selanjutnya. Vektor-vektor S atau span di ruang vektor V dikatakan membangun V jika untuk sebarang vektor V di V besar. Nah, V kecil dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Dengan kata lain, S membangun V besar atau V besar dibangun oleh S atau span sama dengan V besar. Baik, ini adalah contohnya. Vektor E1 sama dengan I sama dengan 1 dan 0, dan E2 J sama dengan 0 dan 1 membangun R2. Misal V sama dengan R3 dan V1 sama dengan 1, 2, dan 1, V2 102 dan V3 110. Apakah V1, V2, V3 membangun V? Jawab. Ambil V sama dengan ABC sebarang dV. V-nya besar ini ya. Jika ada, saya lupa ini nyebutnya apa ya. Ya, itu saja A, A1, A2, A3. Sedemikian sehingga ini maka V1, V2, dan V3 membangun V besar. Baik. Ini kita ke materi selanjutnya, yaitu bebas linier dan bergantung linier. Apa itu bebas linier dan bergantung linier? Baik, kita jelaskan. Saya jelaskan sedikit. Vektor-vektor V1, V2, atau Vk di ruang vektor V besar dikatakan bergantung linier. Jika ada konstanta A1, A2, atau AK, tidak semua nol sedemikian sehingga seperti ini. A1, V1, plus A2, V2, atau AN, Vn sama dengan 0. Yang kedua, vektor-vektor V1, V2, atau Vk di ruang vektor V dikatakan bebas linier jika ini hanya dipenuhi oleh A1 sama dengan A2 atau AN sama dengan 0. Baik. Dengan kata lain, himpunan vektor-vektor yang bebas linear adalah himpunan vektor-vektor yang tidak saling berhubungan atau tidak bergantung bebas. Kedua, himpunan vektor-vektor yang bergantung linear adalah himpunan vektor-vektor yang salah satu vektornya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain, atau satu vektor bergantung pada vektor lain atau tidak bebas. Ini adalah interpretasi geometris. Nah, yang pertama, di bidang dan di ruang, dua vektor dikatakan bebas linier jika dan hanya jika dua vektor tersebut tidak segaris. Yang kedua, di ruang, tiga vektor dikatakan bebas linier jika dan hanya jika ketiga vektor-vektor tersebut tidak sebidang. Contohnya seperti ini. Yang pertama, vektor E1 sama dengan I sama dengan 1 dan 0, dan E2J sama dengan 0 dan 1 bebas linear di R2.
Yang kedua adalah vektor-vektor V1 sama dengan min 1, 1, 0, 0. Dan V2 adalah min 2, 0, 1, 1 bebas linier di R4. Nah, yang terakhir adalah vektor-vektor V1 sama dengan 1, 2, min 1. Dan V sama V2 sama dengan 1, min 2, dan 1. V3 sama dengan min 3, 2, min 1. Dan terakhir adalah V4 sama dengan 2, 0, 0 bergantung linier di R3. Ya, segitu saja dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maafkan saya. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.